Medan, ibu kota dari Pulau Sumatera Utara, tempat kelahiran kerajaan Kesultanan Delhi. Suku asli kota Medan adalah Melayu. Banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Melayu di kota Medan. Salah satunya Masjid Al-Osmani, yang memiliki ciri warna melambangkan jati diri suku Melayu, yaitu kuning. Beberapa masyarakat telah melupakan jati diri kota Medan. Kaulah Mudalah contohnya. Tanah yang luas dan iklim yang tropis, kini Medan mampu memproduksi jamur tiram dan mampu bersaing ke pasar internasional. Sudah banyak pembudidayaan jamur tiram yang dikelola masyarakat setempat, salah satunya Rumah Jamur. Rumah Jamur terletak di Jalan Pematang Pasir, Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Rumah Jamur menjadi lapangan pekerja untuk Indira, seorang ibu yang ingin membantu perekonomian keluarganya. Beruntung, walau saat musim pandemi ini, Indira tidak dirumahkan oleh yang empunya rumah jamur. Jamur berasal dari kata Latin fungi, yang bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan nama Latin untuk jamur tiram yaitu Pleurotus ostreatus, yang memiliki prospek baik di daerah ini. Iklim daerah Tanjung Mulia Hilir menunjang pertumbuhan jamur tiram. Awalnya masyarakat setempat tidak menyambut positif untuk produk jamur yang dihasilkan. Sebagian berpendapat jamur identik dengan hama dan racun. Namun perlahan, masyarakat setempat sudah mengetahui protein yang terkandung dalam jamur tiram. Kini, jamur tiram sudah banyak diminati masyarakat setempat. Nama saya Ibu Ira, umur saya 42 tahun. Selama saya bekerja di tempat jamur ini selama 4 tahun. Disinilah saya mulai merintis dari pertama membuat bibit jamur sampai selesai sampai sekarang ini. Di sini yang saya budidayakan nama jenis jamurnya jamur tiram, dan juga banyak juga jamur-jamur lain yang bisa kita konsumsi seperti jamur kancing contohnya, jamur kuping, dan lagi jamur merang, dan banyak juga jamur-jamur lainnya. Tapi kalau yang jamur yang jenis-jenis yang lain itu buat kita tanam di sini dia nggak dapat suhu dinginnya, makanya yang kami dapat di sini hanya jamur tiram saja. Pertama-tama dia kita buat jamur tiram ini dari serbuk kayu ya. Serbuk kayu kita campur dengan dedek jagung juga, dedek padi juga. Udah dicampur semua, ada juga dia kita kasih sejenis membangun bakteri ya, M4 namanya. Terus kita aduk rata, terus kita kombasikan dulu 1 malam. Besoknya kita bungkus, diplastikin, dipres, dan kita kukus selama 9 jam deh. Terus setelah itu kita buka itunya, tunggu dingin. Udah dia dingin, namanya serbuk tadi yang udah dingin, kita kasih bibit. Nah, udah kita kasih bibit jagung, bibit jamur tadi, kira-kira 4 atau 3 minggu dia udah mulai memutih. Dan memutih itu udah jadi batang jamur ya. Setelah itu kita nunggu deh sampai 2 minggu kemudian jamur, batang jamur itu akan tumbuh. Media jamurnya nampak, dia jamurnya kecil-kecil, jadilah jamur tiram yang kita konsumsi sekarang ini. Jamur biasanya dikenal sebagai fungi di dalam bahasa biologi. Fungi itu ada 4 klasifikasi. Di antaranya ada kelompok dari Zygomycotina, ada kelompok dari Basidiomycotina, ada Ascomycotina, dan Deuteromycotina. Di antara jamur-jamur ini, mereka memiliki ciri, di antaranya ada
memiliki dinding sel terdiri dari peptidoglikan. Kemudian mereka juga tergolong ke dalam organisme yang eukariot, berarti sudah memiliki membran inti. Kelompok jamur itu pada umumnya mengandung antioksidan dan ada beberapa jamur yang dapat dikonsumsi itu mengandung protein. Jenis jamur yang pertama ada tadi Zygomycotina. Kelompok dari Zygomycotina itu, kelompok ini memiliki bentuk yang memiliki miselium. Miselium itu adalah benang-benang yang tersusun sehingga membentuk satu rangkaian. Jadi kelompok Zygomycotina ini semuanya berjenis Rhizopus. Rhizopus adalah kelompok jamur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembuatan makanan, seperti pembuatan kecap, pembuatan tauco, itu kelompok dari Rhizopus, yaitu kelompok Zygomycotina. Yang kedua itu ada kelompok Basidiomycotina. Kelompok Basidiomycotina itu adalah kelompok jamur payung. Misalnya jamur yang dapat dikonsumsi seperti kalau kita makan mie ayam, ada mie ayam jamur, itu semuanya kelompok Basidium. Sekarang itu ada kita temukan namanya jamur crispy. Jamur crispy itu juga merupakan kelompok dari Basidiomycotina. Jamur merang dan jamur kuping itu semuanya kelompok dari Basidiomycotina. Yang ketiga ada kelompok Ascomycotina. Kelompok Ascomycotina itu adalah kelompok jamur yang dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi. Contohnya kelompok jamurnya adalah Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae adalah salah satu jenis jamur dari Ascomycotina yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tape. Ada tape, kemudian ada minuman khas Batak yaitu tuak dari Saccharomyces tuak. Kemudian ada juga kalau kita mengenal ada roti yang proses fermentasi, itu juga jenis jamurnya yang kita kenal dengan pengembang, itu juga jamur. Nama kelompoknya adalah Saccharomyces, itu kelompok dari jamur Ascomycotina. Yang keempat itu ada kelompok jamur Deuteromycotina. Deuteromycotina adalah kelompok jamur yang dikenal sebagai jamur yang belum sempurna atau jamur imperfecta. Jamur ini biasanya banyak terjadi menghinggap pada tubuh kita. Karena apa? Jamur ini bersifat parasit. Jadi kalau misalnya ada kaki atlet atau yang kita kenal dengan kutu air, kemudian ada panu, kadas, kurap, itu semuanya dari kelompok Deuteromycotina. Itulah sekilas penjelasan tentang kelompok jamur. Jadi ada jamur yang bisa dikonsumsi, ada jamur yang dapat membantu proses pembuatan makanan sehingga makanannya menjadi sempurna. Ada juga kelompok jamur yang merugikan bagi manusia dikarenakan kelembapan udara yang jamur ini nyaman sehingga jamur ini berkembang di dalam tubuh kita. Ini menjual di sini per kilonya 23.000 ya. Udah kalau bukan bungkus kecil-kecil juga ada yang 5.000, ada yang 10.000, yang mudah-mudahan insya Allah banyak juga ya peminat jamur tiram